Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tiara, selamat datang di mata kuliah Komunikasi Massa. Oke teman-teman, pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari komunikasi massa. Ada 4 sesi yang akan dibahas di materi hari ini. Yang pertama, apa itu komunikasi, apa itu massa, dan apa itu komunikasi massa. Yang kedua, kita akan membahas atau mengenal berbagai macam definisi komunikasi massa dari berbagai macam ahli. Dan yang ketiga, kita akan sekilas membahas keterkaitan antara budaya dan media. Yang keempat, kita akan mengenal manfaat dari atau karakteristik dan komponen dari komunikasi massa. Poin pertama yang akan kita pahami bersama terkait topik kita hari ini adalah konsep dasar mengenai komunikasi massa nih teman-teman. Poin pertama itu ada memahami apa itu komunikasi, memahami apa itu arti massa itu sendiri, dan apa itu komunikasi massa. Ngomongin tentang komunikasi gitu ya, komunikasi adalah sesuatu atau merupakan topik yang sering kali diperbincangkan di sekitar kita atau di lingkungan kita. Ketika itu banyak diperbincangkan, sehingga komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti nih, yang berlainan. Banyak pakar yang mendefinisikan arti dari komunikasi itu sendiri. Seperti halnya banyak beragamnya model dan teori gitu ya. Definisi tentang komunikasi itu juga harus dilihat nih, dari kebermanfaatannya, dari tujuannya gitu. Jadi kalau misalkan mau ngedefinisin komunikasi kan banyak, kita lihat dulu dari tujuan kita itu apa gitu. Maka kita bisa pilih salah satu yang tepat gitu. Gak ada definisi komunikasi yang salah gitu. Semuanya benar gitu. Tergantung bagaimana kita menggunakan definisi itu sendiri dan gimana di dalam konteksnya. Dari beragam banyak pakar yang mendefinisikan komunikasi nih teman-teman, saya mengambil salah satu contoh dari konsep atau definisi komunikasi dari Harold Lasswell, atau yang biasa paling banyak dikenal gitu. Kalau anak-anak komunikasi pasti sering banget mendengar gitu definisi komunikasi dari Lasswell. Di definisi komunikasi Lasswell ini menurut saya cukup lengkap ya untuk mendefinisikan atau menjabarkan elemen-elemen atau unsur-unsur atau komposisi yang terlibat ketika kita melakukan proses komunikasi. Jadi secara sederhana, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa gitu, dan kepada siapa gitu. Dan dengan akibat atau hasil apa gitu. Dari definisi Lasswell ini kita bisa tahu nih, oh ada apa aja ya, atau komposisi apa aja ya ketika terlibat atau adanya proses komunikasi. Yaitu siapa? Siapa itu melibatkan komunikator. Siapa sih yang ngomong gitu? Siapa sih komunikatornya gitu? Mengatakan apa? Ini adalah sebuah pesan. Pesannya apa nih? Informasinya apa gitu. Nah, dengan saluran apa? Dengan saluran apa ini biasa disebut dengan sebuah media. Pakai media apa sih ketika menyampaikan pesan itu? Bisa langsung atau pakai teknologi kah? Atau yang lain-lain gitu. Kepada siapa gitu. Dan dengan akibat atau hasil apa? Di dalam Lasswell ini ada kepada siapa. Kepada siapa itu merupakan bisa disebut sebagai komunikan ya. Salah satu unsur penerima pesan tuh. Nah, ngomongin penerima pesan gitu ya, kita langsung next nih ke poin kedua. Bukan poin kedua, maksudnya definisi kedua terkait dengan pengertian massa itu sendiri. Jadi massa secara umum sebenarnya berbeda dengan pengertian massa di dalam komunikasi massa gitu. Kalau kita lihat ini massa dalam definisi sendirinya itu adalah orang yang tidak saling mengenal. Banyak orang atau berjumlah banyak gitu ya. Anggotanya heterogen. Heterogen itu tidak bisa dikenali satu-satu gitu ya. Beragam jenis budaya, agama, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, inilah massa gitu. Massa dalam komunikasi itu lebih merujuk kepada pesan media massa atau disebut dengan audiensnya, yaitu
siapa yang menerima pesan itu sendiri. Next, kita ke komunikasi massa nih teman-teman. Jadi komunikasi massa itu kalau didefinisikan lebih ke bagaimana kehidupan kita sehari-hari nih ya membutuhkan sebuah media, sebuah platform gitu ya untuk saling bertukar informasi. Ketika kita atau manusia membutuhkan sebuah media sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, saling bertukar pesan gitu ya, bertukar informasi, berbagi makna gitu. Itulah yang disebut dengan komunikasi massa. Jadi, sekarang langsung memahami komunikasi massa ya teman-teman. Jadi komunikasi massa ini adalah perluasan dari komunikasi publik gitu. Bagaimana pesan-pesan yang informatif, yang mempengaruhi atau persuasif, yang menghibur gitu ya, dapat dilipat gandakan, disebarluaskan gitu ya, disalurkan gitu ya, melampaui lebih dari konteks ruang kuliah, ruang konser, ruang ibaratnya ruang lingkup ceramah gitu ya, dengan bantuan sebuah teknologi komunikasi gitu. Jadi sebuah informasi dapat secara cepat tersampaikan kepada masyarakat luas gitu ya, melalui sebuah media gitu. Itulah yang disebut dengan media massa. Media massa ini adalah kumpulan-kumpulan teknologinya, jenis-jenis teknologinya. Ada apa aja sih media massa? Yang pertama itu ada media massa cetak. Media massa cetak itu seperti ya surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada media massa elektronik. Media massa elektronik itu seperti radio, televisi, dan film. Kemudian sekarang kita udah lebih canggih lagi, itu ada yang namanya media online atau digital media. Digital media itu seperti ya blog, website gitu ya, aplikasi-aplikasi jejaring sosial lainnya yang sekarang mungkin udah hatam sekali kita gunakan gitu teman-teman. Jadi sampai sini teman-teman bisa paham ya apa itu komunikasi massa, yaitu ketika manusia memanfaatkan media untuk saling bertukar informasi, memberi informasi, menerima informasi gitu ya, berbagi makna gitu, dengan memanfaatkan media massa itu sendiri. Kita lanjut teman-teman ke poin kedua kita, yaitu membahas pengertian komunikasi massa menurut para ahli. Di sini saya mengambil 6 aja lah gitu ya, dari sekian banyak pengertian komunikasi massa. Saya tidak mau terlalu menjelaskan lebih dalam, teman-teman bisa lihat di pengertian dari beberapa para ahli gitu ya. Intinya dari 6 ahli ini gitu mendefinisikan komunikasi massa itu adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan gitu ya. Pasti ada selalu melibatkan unsur media massanya. Medianya terus kepada sejumlah besar orang atau halayak gitu. Boleh teman-teman lihat dari Bittner, dari Gepner, kemudian next lagi nih ya, ada Meletsky gitu. Di sini juga dia bilang gitu, penyampaian pesan gitu melalui sebuah media penyebaran kepada publik yang tersebar. Terus ada Fredson juga. Adalah siapa lagi nih yang saya tulis? Ada Wright, ada Severin gitu. Intinya 6 pakar komunikasi ini mendefinisikan komunikasi massa adalah sebuah pertukaran pesan melalui atau memanfaatkan sebuah media dan ke banyak orang gitu. Lebih jauh lagi kita mendefinisikan apa itu komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu adalah proses produksi sebuah informasi yang akan menjadi suatu pesan. Nah, pesannya ini didistribusikan, disampaikan melalui sebuah media teknologi, kemudian ditujukan atau dikonsumsi oleh sejumlah halayak yang tersebar. Jadi ada 3 poin nih dari definisi komunikasi massa. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Apa sih itu produksi, distribusi, dan konsumsi dalam rangkaian proses komunikasi massa? Nah, teman-teman bisa simak gambar di slide ini. Itu ada produksi. Produksi itu adalah komunikatornya. Bagian yang memproduksi atau menciptakan, merangkai
rangkaian pesan gitu, membuat sebuah pesan untuk disampaikan. Nah, yang menyampaikan atau yang memproduksi ini adalah sebuah organisasi. Harus ya, organisasi yang terlembagakan kalau di dalam komunikasi massa. Yaitu bisa jaringan televisi, perusahaan rekaman, penerbit buku, penerbit majalah, produser film, perpustakaan, firma humas, gitu, layanan informasi. Itu adalah lembaga-lembaga yang sebagai komunikator menyampaikan pesan gitu. Kemudian ada produk dan jasa informasi yang didistribusikan. Ketika orang-orang produksi ini memproduksi atau membuat pesan gitu ya. Pesannya apa sih isi pesannya? Isi pesannya ya bisa program televisi, bisa apa yang kalian baca di koran, kalian baca di internet gitu ya. Bisa buku, bisa iklan, bisa dokumen, pameran, dan hal-hal lainnya yang kalian dapatkan dari sebuah media teknologi. Itulah sebenarnya pesannya. Ketika orang-orang di dalam memproduksi pesan, kemudian didistribusikan untuk dikonsumsi oleh sejumlah halayak secara luas atau publik yang sifatnya heterogen. Kita nggak bisa kenalin satu-satu dari beragam budaya, agama, usia, ekonominya gitu. Inilah audiens, individu, pasangan, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Sampai sini teman-teman paham ya? 3 poin atau 3 elemen utama dalam proses komunikasi massa, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Kan tadi ada poin ya teman-teman, kalau yang memproduksi pesan dalam proses komunikasi massa adalah orang-orang yang terlembagakan. Tapi seiring waktu gitu ya, di era digital teknologi, yang menyampaikan pesan itu bukan orang-orang yang terlembagakan lagi, tapi bisa sebagai orang atau perorangan atau individu. Bahkan kita sendiri pun bisa jadi komunikator dalam komunikasi massa. Contohnya, misalkan saya menyampaikan informasi di Instagram, sementara Instagram saya, media Instagram ya, tidak diprotek. Dan ketika saya menyampaikan pesan, itu bisa saja tersebar melalui banyak orang dan semua orang tuh bisa akses gitu. Pada saat itulah saya sebagai komunikator dalam media massa. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ke poin yang ketiga, berbicara mengenai budaya dan media. Ngomongin budaya dan media gitu ya. Budaya dan media adalah 2 hal sebenarnya yang nggak bisa dipisahin. Hubungan mereka itu disebut dengan resiprokal, saling mempengaruhi. Jadi bagaimana media tersebut mempengaruhi budaya, begitu juga sebaliknya bagaimana budaya itu mempengaruhi sebuah informasi yang disampaikan oleh media dalam memproduksi konten-kontennya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh media gitu, itu adalah poin-poin yang menggambarkan bagaimana budaya kita gitu. Dan bagaimana budaya kita gitu bisa mempengaruhi apa yang disampaikan media kepada kita juga gitu. Jadi 2 hal yang saling ketergantungan gitu. Ketika kita mengalami ketergantungan yang tinggi pada media massa gitu, maka media akan membentuk apa dan bagaimana kita. Contohnya saja seperti challenge gitu ya, yang diviralkan dalam sebuah media, terus yang kita ikut-ikutin. Itu kan udah salah satu hal yang membuat kita memiliki ketergantungan yang tinggi, sehingga kita nurut aja dengan berpartisipasi untuk mengikuti challenge tersebut gitu. Nah, yang terakhir ini ada karakteristik komunikasi massa. Setelah kita bahas definisi apa itu komunikasi massa dan komunikasi massa, kita lebih tahu nih. Oh, jadi karakteristik komunikasi massa itu komunikatornya harus terlembagakan ya, harus terstruktur gitu. Terus yang kedua, pesannya harus bersifat umum. Kenapa? Karena dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Jadi ya pesan-pesannya yang umum aja gitu. Biasanya kalau pesan-pesan yang berbau unsur sara gitu ya, ras, suku, dan agama itu agak lebih sensitif gitu. Lebih bisa bisa menjatuhkan gitu, bisa menjadi sebuah bencana gitu bagi sang komunikator. Maka yang harus diperhatikan adalah pesannya harus bersifat umum karena disampaikan ke banyak orang gitu. Terus yang ketiga, komunikannya anonim, heterogen, banyak, tersebar,
halayak gitu. Nggak bisa kita kenalin satu-satu dari beragam kumpulan jenis suku, agama, budaya, usia gitu ya, dan berbagai karakter lainnya. Terus komunikasi di dalam komunikasi massa itu biasanya mengutamakan isi ketimbang hubungan. Jadi lebih mentingin apa pesannya yang akan disampaikan ketimbang apa hubungan dari komunikator kepada halayak gitu. Terus ada yang keenam itu komunikasi massa bersifat satu arah. Biasanya dia lebih secara umum lebih ke satu arah. Proses penyampaian dari sang komunikator aja kita cuma bisa konsumsi. Kalaupun ada umpan balik itu bersifat delay dan tidak langsung. Dan yang terakhir adalah stimulasi alat inderanya terbatas. Kalau televisi kita cuma bisa lihat, kalau radio cuma kita bisa dengar. Seperti itu aja teman-teman, sekian. Ya, demikian teman-teman materi yang bisa saya paparkan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.